Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Pengelolaan, Pengembangan, dan Tingkat Pengembangan Kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Dalam pembentukannya, kurikulum dibagi menjadi beberapa sistem pengelolaan yang kemudian diresmikan menjadi kurikulum yang akan diimplementasikan di sekolah-sekolah. Suatu kurikulum yang diimplementasikan dalam proses belajar mengajar di sekolah maka membutuhkan yang namanya kegiatan pengembangan kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, maka dibutuhkan peran para pengembang kurikulum yang dilakukan berdasarkan tingkatan atau tahapan yang terstruktur. Untuk poin yang pertama yaitu sistem pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dari sistem pengelolaan kurikulum dibedakan antara pengelolaan yang terpusat atau sentralisasi dan tersebar atau desentralisasi. Sistem pengelolaan sentralisasi adalah keterlibatan penuh pemerintah pusat untuk mengembangkan kurikulum atau program pendidikan yang akan diterapkan pada seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan kurikulum diserahkan kepada Menteri Pendidikan, dan sistem ini disebut juga model top-down, yaitu model pengembangan kurikulum dari atas ke bawah. Artinya, segala bentuk kurikulum yang akan diimplementasikan di semua sekolah itu yang menyusun dan menentukan adalah pemerintah pusat. Sedangkan para pejabat atau organisator dan administrator pendidikan serta guru itu hanya tinggal melakukannya sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Sedangkan sistem pengelolaan desentralisasi adalah bentuk organisasi yang menghubungkan otonomi organik dengan aspek-aspek kelembagaan tertentu bagi daerah tertentu. Dalam sistem ini, kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan kurikulum diserahkan kepada daerah, guru, atau sekolah masing-masing. Pemerintah pusat hanya mengembangkan standar kompetensi nasional minimal yang harus dikuasai oleh siswa di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan pengembangan strategi, proses, dan evaluasi secara lebih rinci dan detail diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan program unggulan daerah tersebut. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pengelolaan kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu produktivitas. Output peserta didik harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran kurikulum. Yang kedua yaitu demokratisasi. Pengelolaan kurikulum yang harus berdasarkan atas demokrasi. Yang ketiga yaitu kooperatif. Agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait. Yang keempat yaitu efektivitas dan efisien. Rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien. Dan yang kelima yaitu mengarahkan pada pencapaian misi, visi, tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah para pengembang kurikulum. Untuk yang pertama yaitu peranan administrator pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Administrator pendidikan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada administrator daerah, yaitu kepala kantor wilayah atau pusat, yang mempunyai peranan dalam menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program inti kurikulum. Yang kedua yaitu administrator lokal, yaitu kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah, yang mempunyai peranan dalam mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan daerah masing-masing atau kebutuhan daerah masing-masing. Yang kedua adalah peranan para ahli dalam pengembangan kurikulum.
Partisipasi para ahli pendidikan dan ahli kurikulum terutama sangat dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum pada tingkat pusat. Apabila pengembangan kurikulum sudah banyak dilakukan pada tingkat daerah atau lokal, maka partisipasi mereka pada tingkat daerah, lokal, bahkan sekolah juga sangat diperlukan. Sebab apa yang telah digariskan pada tingkat pusat belum tentu dapat dengan mudah dipahami oleh para pengembang dan pelaksana kurikulum daerah. Peranan para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu, adalah memilih materi bidang ilmu yang mutakhir dan sesuai dengan pengembangan kebutuhan masyarakat. Disesuaikan dengan struktur keilmuannya agar memudahkan siswa untuk mempelajarinya. Yang ketiga, ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Guru memegang peranan penting dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Dia adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Peranan guru bukan hanya menilai perilaku dan prestasi belajar murid-murid dalam kelas, tetapi juga menilai mengimplementasikan kurikulum dalam lingkup yang lebih luas. Jadi sebagai pelaksana kurikulum, guru harus menciptakan situasi belajar yang aktif dan dapat mendorong kreativitas peserta didiknya. Selanjutnya adalah peranan orang tua dalam pengembangan kurikulum. Peranan orang tua ini juga mempunyai peran yang penting dalam pengembangan kurikulum. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Yang pertama dalam penyusunan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum. Untuk penyusunan kurikulum, mungkin tidak semua orang tua dapat berkenaan hadir, hanya terbatas beberapa orang saja yang mempunyai waktu dan latar belakang yang cukup memadai. Lalu, dalam pelaksanaan kurikulum, juga diperlukan kerjasama antara orang tua dan guru yang ada di sekolah. Karena sebagian besar kegiatan belajar yang dituntut oleh kurikulum dilaksanakan di rumah, maka orang tua sewajarnya mengikuti dan mengamati kegiatan belajar mereka. Yang terakhir, yaitu tingkat pengembangan kurikulum. 1. Pengembangan kurikulum tingkat nasional. Pada tingkatan ini, pengembangan kurikulum dibahas dalam lingkup nasional, meliputi jalur pendidikan sekolah dan di luar sekolah, baik secara vertikal maupun secara horizontal, dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, yaitu pengembangan kurikulum tingkat institusional atau lembaga. Kegiatan dalam pengembangan kurikulum tingkat lembaga ini harus diketahui, yaitu A. Perumusan tujuan institusional, B. Penetapan isi dan struktur program, C. Penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, yaitu pengembangan kurikulum tingkat bidang studi atau mata pelajaran. Pengembangan pada tingkat bidang studi ini dimaksudkan agar setiap bidang studi atau mata pelajaran secara efektivitas dan konsisten dapat menunjang tujuan kelembagaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu pengembangan kurikulum tingkat satuan bahasan. Satuan bahasan adalah satuan konsep, pengertian atau masalah yang dapat disajikan kepada murid. Tugas guru dalam menyusun program pengajaran ini berarti para guru secara langsung menjadi pengembangan kurikulum itu sendiri. Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan, maka kesimpulan dari makalah kami adalah yang pertama, dilihat dari sistem pengelolaan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan yang terpusat atau sentralisasi dan pengelolaan yang tersebar atau desentralisasi. Sistem pengelolaan sentralisasi adalah keterlibatan penuh pemerintah pusat dalam mengembangkan kurikulum atau program pendidikan yang akan diterapkan pada seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Sedangkan sistem pengelolaan desentralisasi adalah bentuk organisasi yang menghubungkan otonomi organik dengan aspek-aspek kelembagaan tertentu bagi daerah tertentu. Yang kedua adalah, yang turut dalam pengembangan kurikulum adalah administrator pendidikan, para ahli, guru, dan orang tua. Yang ketiga adalah, tingkat pengembangan kurikulum ada 4, yaitu pengembangan kurikulum tingkat nasional,
pengembangan kurikulum tingkat institusional atau lembaga, pengembangan kurikulum tingkat bidang studi atau mata pelajaran, dan pengembangan kurikulum tingkat satuan bahasan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.